Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Akibat hujan deras, 2 kecamatan di Pasaman Barat dilanda banjir dan tanah longsor. Menyamar sebagai pemulung, seorang pencuri ditangkap polisi Padang Pariaman. Pengibaran bendera raksasa di tebing alam hingga pembangunan jembatan darurat yang menewaskan seorang warga di pesisir selatan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat menyerahkan remisi kepada lebih dari 4.000 warga binaan dan anak binaan pada momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Padang. Tidak semua narapidana mendapatkan remisi umum. Dari total lebih 6.600 narapidana di Sumbar, hanya hampir 4.200 orang saja yang memperoleh remisi umum. Dari ribuan remisi yang diberikan pemerintah itu, sebanyak 74 orang diantaranya langsung bebas. Remisi yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diserahkan langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi di Lapas Bukit Tinggi. Dari lebih 500 warga binaan di Lapas Bukit Tinggi, sebanyak 422 orang mendapatkan remisi umum dengan pemotongan masa tahanan 1 bulan hingga 6 bulan. 3 di antaranya dinyatakan bebas. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 401 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. 6 orang diantaranya langsung bebas. Selain di Pariaman, Bukit Tinggi dan Padang, narapidana di Lubuk Sikaping, Pasaman juga memperoleh remisi. Sebanyak 101 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Lubuk Sikaping memperoleh remisi di hari kemerdekaan. Dari jumlah itu, 5 orang diantaranya langsung bebas. Remisi ini diserahkan oleh Bupati Pasaman di Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping pada hari Minggu. Banyak cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Di Nagari Andaleh 50 kota, semangat nasionalisme diwujudkan dengan cara mengibarkan bendera merah putih raksasa di tebing batu Bukit Andaleh. Prosesi ini diinisiasi oleh para mahasiswa pecinta alam dari sejumlah kampus. Persiapan panjang dilakukan selama sepekan, mulai dari pembuatan bendera, menyiapkan peralatan, hingga koordinasi dengan pemerintahan nagari. Medan yang sulit dan tiupan angin kencang menjadi tantangan berat bagi para pemanjat tebing. Namun kerja sama dan tekad yang kuat akhirnya berbuah manis. Sang merah putih berhasil berkibar di dinding batu, memancarkan semangat kemerdekaan. Meski masih dalam taraf rancangan, namun APBD Perubahan 2025 Sumbar diprediksi mengalami defisit hingga lebih dari 117 miliar rupiah. Hal itu diperoleh dari selisih pendapatan daerah yang berjumlah 6,04 triliun rupiah dengan belanja daerah sebesar 6,16 triliun rupiah. Menanggapi kemungkinan defisit anggaran itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam penjelasannya pada rapat paripurna
Di gedung DPRD Sumbar mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan potensi yang ada untuk mendongkrak pendapatan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pariwisata, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Menurut Gubernur, defisit anggaran terjadi karena berbagai faktor, antara lain target pendapatan yang tidak tercapai, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pembagian keuntungan pajak kendaraan dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta melemahnya ekonomi masyarakat. Sedangkan upaya pemerintah provinsi yang akan mendongkrak pendapatan daerah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada merupakan lagu lama yang selalu berulang dalam 3 tahun terakhir. Jika warga melihat polisi berdiri di pinggir jalan, biasanya yang terpikir adalah adanya razia lalu lintas. Namun tidak dengan yang dilakukan polisi di Polsek Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Kali ini mereka berdiri di pinggir jalan Adinegoro untuk berjualan beras bulog. Harga yang dijual oleh polisi ini hanya Rp62.000 per 5 kg. Sedangkan harga di pasar lebih mahal Rp3.000 dan dijual Rp65.000 per 5 kg. Tim teknis Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia meninjau kondisi jembatan di Nagari Kotorawang, Kecamatan Ampek Jurai, Pesisir Selatan. Jembatan Kotorawang rusak parah akibat diterjang banjir bandang pada Maret tahun 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan permohonan pembangunan baru jembatan itu dan disetujui pemerintah pusat untuk dibangun pada tahun 2025 ini. Namun kabar baik itu hanya berlangsung sekejap. Awal tahun, pembangunan jembatan dicoret pemerintah pusat dengan alasan efisiensi anggaran. Jembatan ini kembali menjadi sorotan publik setelah beredar secara luas di media sosial beberapa waktu lalu. Seorang warga terjatuh dan meninggal dunia saat hendak pulang melalui jembatan itu. Saat informasi bergulir dengan cepat, peristiwa warga tewas karena jatuh dari jembatan sampai juga ke telinga Kepala BNPB, yang kemudian memerintahkan tim teknis untuk memeriksa kondisi di lapangan secara langsung. Kapolres Tanah Datar bersama pejabat setempat meresmikan kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar, pada Kamis siang. Dipilihnya Nagari Tabe sebagai kampung bebas dari narkoba, bukan karena di nagari itu merupakan nagari dengan peredaran narkoba yang tinggi, melainkan karena perangkat nagari, Niniak Mama, alim ulama, serta warganya mendukung gerakan anti narkoba. Kami dari pemerintah nagari, perangkat nagari tentu tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kami di seluruh masyarakat Nagari Tabe, ya. Mulai dari perangkat nagari, lembaga unsur, alim ulama, jadi Pandai Gunungan. Kemudian dukungan dari PPRN, Badan Permusyawaratan Rakyat, ya, nagari, atau kita kenal dengan BAMUS PBD, ya. Nah, kemudian dari kerabat adat sendiri. Nah, itu merupakan kekuatan bagi kami. Warga di Nagari Tabe juga menyambut gembira. Nagari mereka menjadi kampung bebas narkoba dan berharap agar muda-mudi bisa lebih terarah dan terhindar dari narkoba. Supaya remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di Nagari Tabe ini terhindar dari narkoba, pergaulan bebas. Jadi nagari ini termasuk nagari yang terbaik di Tanah Datar. Semoga dengan adanya kampung anti narkoba ini, kami mudah-mudahan Nagari Tabe terhindar dari narkoba. Kapolres Tanah Datar juga mengingatkan agar warga kembali ke surau, sesuai dengan budaya Minangkabau yang menjadikan surau sebagai pusat kegiatan masyarakatnya.
Kapolres Tanah Datar juga akan mendukung siapa saja warga yang ingin agar kampungnya menjadi kampung bebas dari narkoba. Sebenarnya bukan hanya penunjukan satu kampung menjadi kampung bebas narkoba ya, tapi lebih kepada inisiasi daripada aparat, terutama wanita dari kampung ini, untuk mempersiapkan kampungnya, nagarinya untuk menjadi kampung yang menjadi trigger penyemangat bagi yang lain untuk mempersiapkan kampungnya menjadi kampung yang bebas dari narkoba. Tentunya secara teknis bagaimana menjamin dari warganya itu bebas dari narkoba dan memperjuangkan bagaimana masa depan generasi muda untuk bebas dari narkoba. Tidak hanya sampai peresmian, namun di kampung bebas dari narkoba juga akan dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.